listrik ketika yang listrik kan bisa tidak cuma sekali kan ada kendalanya ini penggunaan sampai pulpen aja kalau setelah terus begitu Buku tamu dia minta. oh iya ini ketemu yo sini keren itu dalam rangka kunjungan atau monitoring dari pengawas SMP Negeri Tidamrong yaitu Bu Rustin dan Bu Maukia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu pengawas berdua serta rekan-rekan sekalian. Hari ini hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Agendanya yang pertama yaitu rencana pelaksanaan MPLS, yaitu masa pengenalan masukan kepada kami. Kemudian yang kedua kita akan membahas sistem pembelajaran melalui daring di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk itu pada Ibu Rustin dan Ibu Maukia, saya silakan untuk bisa membimbing kami hari ini. Waktu dan tempat kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa bersama-sama ada di tempat ini. Hari ini harus bisa ada dua juga dari murid maupun kombinasi harus bisa dilakukan. Terkait hal-hal yang perlu saya tekankan di sini, ya yang tidak jauh dari kebutuhan sekolah, karena saya tadi kan ada dua kebutuhan sekolah kan, MPLS daring dan pembelajaran. Yang paling sederhana dulu, ya mungkin Bapak Ibu sudah membaca edaran Bupati, ya yang terbaru, tapi itu saya tekankan lagi, ya. Mungkin ada yang hanya membaca sebagian atau ada yang sudah membaca semua. Edaran Bupati nomor 420/608/7/Distrik tanggal 9 Juli 2020 perihal sistem belajar satuan pendidikan di lingkup Kabupaten Meroran. Edaran Bupati ini juga didasari atas dua peraturan yang resmi dari pusat. Yang pertama, ya, peraturannya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu nomor 4 tahun 2020 terkait kebijakan pendidikan di masa Covid. Ya. Kalau rasanya sudah saya kirimkan, tapi kalau memang belum, ya sudah, ya oke. Yang kedua, ya, Surat Edaran Sesjen Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020, ya, terkait pedoman pembelajaran dari rumah. Nah, 3 itu kuncinya, ya. 3 itu kunci yang harus kita pegang dan harus kita pahami. Kalau itu sudah kita baca, kita sudah masuk ke dalam apa yang diamanatkan. Nah, ada beberapa hal yang saya tekankan di surat edaran Bupati ini. Yang pertama, MPLS dapat dilakukan. Ada kata dapat. Lalu bagaimana kalau ada sekolah yang tidak melakukan MPLS? Silakan. Karena kata-kata dapat. Karena kemarin itu kalau kita perhatikan di Muara TW itu dia mengatakan tidak dilakukan MPLS di edarannya. Nah, menurut rapat singkat kami di dinas, kita jangan mengatakan tidak sekolah. Artinya kan kita menutup kemampuan sekolah. Jadi apabila ada sekolah yang mampu melaksanakan, silakan. Nah, dengan catatan tanpa mengumpulkan peserta didik. Nah, itu kata kuncinya. Silakan dengan cara apa? Mikir aja sendiri. Nah, ya. Mikir. Nah, terkait MPLS ini, saya langsung aja nantikan materi-materi apa yang esensial. Jadi jangan terlalu nama juga MPLS. Nah, kalau selama ini coba kita petakan dulu MPLS itu apa materi esensial yang sering kita berikan. Tata tertib sekolah, PPK, cara belajar efektif,
Syukur 2013. Dan dengan yang lain-lainnya seperti tambahan biasanya pengenalan kegiatan keagamaan di sekolah, Masyarakat dan sekolah. ada pelatihan ini juga Ketangkasan baris berbaris. Kalau saya memperhatikan 1 sampai dengan 5 ini masih efektif menggunakan daring. Ya, 1 dengan 5 perhatikan, karena itu kan sifatnya sosialisasi. Luring sekalipun tanpa daring, apakah kombinasinya daring luring silakan, strateginya yang penting tidak mengumpulkan siswa. Ini menurut pendapat saya, perkara disepakati guru atau tidak silahkan. Nah, untuk yang keenam kita bisa mengganti dia bakti sosialnya di lingkungan rumahnya. Bisa nggak kira-kira? Karena tanpa harus mengumpulkan siswa kan. Nah, bakti sosial misalnya dia membersihkan di sekitar rumahnya, rumput kah, daun kah, apa, nah itu, dan bisa didokumentasikan, silakan. Lalu kalau nomor 7, ketangkasan baris berbaris, menurut Bapak Ibu ini bisa nggak strateginya gitu, tanpa mengumpulkan siswa tapi tetap ada? Mutar video boleh ya, dipraktekkan tidak oleh siswa? Nggak dipraktekkan, menonton boleh. Nah, berarti kan, nah itu sekolah diberi kebebasan, jangankan materi MPLS ya, untuk materi KD-KD aja kita diberi kebebasan untuk memilih KD yang esensial di masa COVID ini. Nanti akan dari Sekretaris Jenderal kemarin Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa akan turun kurikulum versi COVID, tapi itu belum selesai ya dari Kemendikbud. Jangan menunggu itu selesai. Guru-guru harus kreatif, pilih yang mana KD-KD yang kira-kira esensial, yang mudah. Kalau sistem daring ini mudah loh, cuma suruh mereka membaca misalnya puisi kan, atau kalau bahasa Indonesia siswa mampu menulis, suruh menulis aja di rumah. Nah, itu maksud saya ya. Saya kira untuk MPLS ada masalah nggak? Yang menurut saya bisa dilaksanakan sistem daring, perangkatnya sudah bagus. Ada enggak siswa-siswa kita yang tidak memiliki perangkat itu, HP, laptop? Nah, itu harus kita anukan juga, harus kita petakan. Ya. 2 siswa. Ya. 20 orang punya HP Android. Repot begitu atau repot 20-nya daring, 25-nya luring? Yo. Bisa, 25-nya kita sistem luring. Materi-materi itu kita berikan, kita antar ke rumah, kita berikan soal lagi, misalnya bagaimana tertib di sekolah bisa. Nah, siapa tuh Hamid siapa namanya tuh? Mengatakan bisa saja katanya dikelompokkan siswa dalam satu titik. Nah, bisa maksimal 2 jam dengan cara protokol kesehatan. Jadi membawa ini, misal apa namanya ini, masker. Nah, misalnya ini 5 orang, maksimal 5 orang, maksimal 2 jam gitu. Kalau memang, tapi bisa aja nanti dikelompokkan yang luring, yang daring gitu bisa. Yang luring kan, yang luring tanpa mengumpul itu kan kita bisa mengantar, kumpulkan mereka di satu titik, antar. Ini loh yang harus kalian baca, kalian pelajari, atau di grup WA. Dan ada di dalam peraturannya, ada di dalam surat edaran itu ada. Tidak bisa sama sekali kita mengumpulkan mereka di sini, kita jadikan mereka 5 orang di sekolah. Ya. Bisa di satu titik bunyinya. Oh iya. Artinya bisa kombinasi berarti. Ya, kan di satu titik. Jadi kan ada 25 orang tadi kan, kumpulkan di titik ini 5 orang. Jadi kan bisa diatur titik yang lain 5 orang bisa. Ya. 1 orang guru memandunya berapa kan 25. 5 bagi 5 itu kan berapa guru memandu di situ, sehingga memastikan bahwa mereka itu tidak jaraknya ada. Iya. Bisa. Itu bunyi, tapi ingat maksimal 2 jam itu. Enggak boleh lebih dari 2 jam. Karena saya memang ada rencana kemarin itu mau yang mengumpulkan mereka. Jadi kebetulan kita guru yang standby di sini ada 5 Bu. 2 Ulun sama Pak Abdul.
Jadi nanti satu guru pegang 5 siswa. Bisa, sangat bisa. Ibaratnya daripada kami yang ke rumah gitu kan Iya. lebih repot. Bisa. Misalnya di sini 5, di sebelah sana 5, titiknya berbeda kan? Iya. Bisa. Nah itu oke, kita lihatkan dulu ya. Nah lalu terkait perpanjangan sudah tahu semua bahwa sampai 1 Agustus. Ya. Jadi kalau ibaratnya dalam 1 minggu mereka harus ada sekali ke sekolah kan, kasihan juga dari segi biaya. Bagaimana misalnya ini 2 orang 1 minggu 2 orang itu aja yang hadir ke sekolah, biar sekolah kita ini tetap buka gitu. Bisa, tetap bisa. Ya, minggu berikutnya 2 orang lagi, minggu berikutnya 2 orang. Ya, dipastikan nanti ya, walaupun dia itu 2 orang di sini, di rumah tetap bekerja. Iya. Itu maksudnya, jangan bukan tidak bekerja, tetap bekerja. Nah, pada saat ada titiknya harus juga bertemu, memastikan kesamaan ini dengan tatap muka, tidak masalah aja ada titik misalnya, apakah sekali 2 minggu lah harus sama-sama itu memastikan perangkat kita sampai sudah di mana. Apalagi sekarang nih akan ada perangkat pembelajaran RPP yang gabungan, ada beberapa mata pelajaran bisa jadi satu RPP, satu rencana. Aku nggak terlalu pede sementara nih, nanti kalau penjaminan mutunya jalan itu ada materi itu, kalau sudah saya dapat baru saya sebarkan bagaimana rencana pembelajaran yang gabungan dari beberapa guru gitu ya. Sudah hampir nggak terpakai tuh, jangan-jangan tutupnya sampai 2025 gedungnya nggak terpakai. Tapi tidak nyala dengan apa. Nah, yang berikutnya dari edaran ini tolong diperhatikan ya, link-link ya, yang tempat Bapak Ibu belajar bagaimana daring dan luring itu ada di situ, ada link-linknya. Bahkan contoh misalnya contoh RPP, contoh video misalnya mengajar bilangan bulat, itu kan ada di sini lengkap yang resmi dari pemerintah. Tapi bisa pakai yang resmi, silakan juga pakai yang tidak resmi, kan ada kan yang tidak resmi mungkin ada. Nah sudah ada di edaran itu, Bapak Ibu harus kreatif. Nah sekarang kan namanya guru penggerak, bergerak sendiri. Kita takutnya begini, kalau kita nggak bergerak, kita biasa-biasa saja, nanti tatkala anggaran, misi kita nggak tahu lah, kita nih positif negatif dulu. Tatkala anggaran pemerintah tuh karena ini kan dinamis, nggak tahu kita cukup atau enggak sih duit negara untuk menggaji kita, lalu disisihkan ini enggak produktif, kita bayarin ini aja orangnya. Nah, kita dari sekarang tuh harus siap menghadapi segala perubahan. Jangan menunggu pengawas, jangan menunggu kepala dinas. Itu harus cuma dengan koridor peraturan-peraturan yang ada tadi ya. Bagaimana menyusun, enggak tahu menyusun RPP, ada pengawas melajari, belajar buat. Nah, itu maksudnya. Bergerak sendirilah gitu. Nah, itu PowerPoint yang tidak selesai ini saya selalu tidak selesai itu kalau menyusun PowerPoint. Karena begitu lebih di atas separuh saya langsung ke grup di sebelah rumah, grup di situ. Bapak Ibu sudah mendapat semua ya, sudah membaca semua surat edaran nomor 15 tahun 2020. Nanti tolong itu di print out, pegang masing-masing dulu ya, tentang pedoman penyelenggaraan belajar di rumah dalam masa darurat penyebaran virus. Langsung ke poin, ada yang dalam jaringan daring, ada luar jaringan luring, bisa kombinasi daring dan luring 3 ya, kombinasi daring dan luring, jadi ada 3 itu metodenya ya. PJJ PDR. Media dan sumber belajarnya apa? Kalau kita yang PJJ PDR ini, media dan sumber belajarnya itu gadget maupun laptop ya, melalui portal aplikasi pembelajaran. Tuh, portalnya kan ada yang di surat edaran itu ada portalnya ya, silakan. Media dan sumber PJJ daring ada yang perlu juga disampaikan kepada siswa itu terkait informasi penanganan COVID-19. Itu sebenarnya masuk di dalam materi tambahan ya untuk MPLS tadi.
materi MPLS. Jangan lupa ini yang paling informasi penanganan COVID-19 ya. Portal informasi Kemendikbud itu bisa ada tautannya kan di surat edaran itu ada ya. Kalau informasi penanganan COVID itu di https://covid.go.id. Kalau saya tiap hari ini ya, karena berapa yang positif negatif itu saya tiap hari nah ini kita sampaikan ke siswa nanti bagaimana protokol. Nah itu di materi MPLS dari tadi itu wajib masuk tambahannya. Termasuk dalam pembelajaran kita kesehariannya ya. Silakan nanti ya, ada rumah belajar, ada TV dan sebagainya. Kalau yang merupakan kreatif aja. Video pembelajaran tuh ada di. Contohnya begini, kalau video pembelajaran ya, kalau bisa saja kita kirim lewat WA siswa, atau bisa saja menggunakan meeting Zoom ya. Kita beri contoh saat dia mengajar misalnya mengajar mata pelajaran bilangan bulat, bisa kayak Bayu misalnya kan dia bisa bikin sendiri videonya mata pelajaran bilangan bulat, karena sarana kita tidak memadai kan baca di situ untuk mendukung orang tua wali dalam mendampingi bagaimana mendampingi peserta didik belajar, karena ini peran orang tua itu sangat besar di sini di musim COVID ini, sangat besar peran orang tua. Juga terus memberi laporan secara berkala kepada dinas pendidikan, mungkin melalui pengawas ya, laporan jadi kita buat laporannya kan kami bisa aja nanti kan membuat instrumennya, kita tinggal diisi klik-klik gitu kan. Bagaimana kondisi kesehatan, pelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Nah, bujur merdeka belajar mencapai hendak merdeka belajar. Yang berikutnya, pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru itu tahap pertama yang dilakukan itu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah ini dokumennya nanti harus ada, nanti bisa saya tahu rencananya gimana sih. Nah, makanya di Kementerian Keagamaan dilihat di portal guru berbagi. Nah di situ ya, sudah dilihat yuk? Sudah. Yang lain ada yang sudah lihat? Belum. Ya, di situ ada video pembelajaran, ada contoh FPV, ada portal guru berbagi, ada di surat edaran itu. Nah kalau mau saya baca https://kemdikbud.go.id. Nah, di situ sebagai referensi bagi Bapak Ibu dalam menyiapkan pembelajaran. Guru perlu memastikan beberapa hal berikut ya. Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi untuk sementara Kemendikbud sedang menyusun KD yang esensial di musim COVID, tapi belum rilis ya. Namun sementara itu rilis, Bapak Ibu harus pilih sendiri, bikin sendiri. Mana KD yang esensial, bebas ya. Yang penting kan tidak di luar dari KD yang ada itu. Misalnya ada 10 KD, oh ternyata KD ke-10 aja cocok nih di musim COVID ini, karena hanya disuruh membaca nih. Nah, berikan itu. Dilarang, ada bunyinya dia dilarang memaksakan penuntasan kurikulum. Tidak ada penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Nah itulah, jadi Bapak Ibu nanti memilih KD yang esensial, yang fokus pada kecakapan pendidikan. Misalnya dia harus bercerita dalam bentuk pertanyaan urutan-urutan apa yang dilakukan mereka, kayak lembar kerja ya. 1 minggu selesai kumpulkan. Menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada, nah ingat ya, fokusnya 1. Literasi dan numerasi. Literasi itu membaca ya, numerasi itu menghitung. Ya. Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Oh, materinya lah, belajar dari rumah tadi, termasuk MPLS. Ada di edarannya. Nah, ini dasarnya di sana. Perilaku hidup bersih dan sehat dan gerakan masyarakat sehat, Germas, ya, PHBS dan
Germas, itu materinya. Ya. Yang keempat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Rekreasional dan aktivitas fisik, nanti di-download, jangan semua tanya ke aku rekreasional itu yang mana Bu, di-download aja ya, gimana sih kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Yang kelima, spiritual keagamaan. Yang keenam, penguatan karakter dan budaya. Nah, ya, itu difokuskan pada sana materi pembelajaran di setiap mata pelajaran, ya, di setiap guru mata pelajaran, ya. Bagaimana dia kelihayannya, ya, misalnya yang guru matematik siapa di sini? Pak Suyam. Gitu. Yang guru bahasa Inggris, Nah, kira-kira untuk misalnya saya ambil pencegahan penanganan COVID ini dengan bahasa Inggris, di mana anunya itu korelasi yang bisa ibu lakukan siswa? Contohnya, kaitan bahasa Inggris dengan agak susah Pak Bu sebenarnya kalau misalkan ada dua ini. Cuma pelan-pelan kan menyampaikan bahasa yang ringan untuk poin-poin yang cuci tangan. Iya, nah keren kan? Poin mencuci tangan, pakai bahasa Inggris. Gambar-gambar. Saya nggak ngejar agama lagi. Pensiun dia Mas. Saya pensiun. Kalau literasi dan numerasi semua guru, ya. Jadi arahkan kepada membaca, bacalah. Nah, gitu. Ya. Baca. Oke, baca. Udah? Nah, itu. Ingat, dilarang. Itu bunyi surat edaran ya dari Sesjen nomor 15 tahun 2000. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum. Nah, tidak ada. Jadi fokusnya di mana? Sudah ada di situ. Nah, silahkan nanti menyusun rencana pembelajaran dengan fokus ini di setiap mata pelajaran masing-masing dengan memperhatikan KD mana yang esensial, yang sesuai itu. Ya. Masih di belajar dari rumah oleh guru dalam menyiapkan rencana pembelajaran tadi, ya. Yang C, menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran, ya. Baik itu daring, luring, dan kombinasi keduanya. Menentukan jenis media, alat peraga, dan sebagainya. Nah, itu harus ditentukan di dalam rencana pembelajaran. Mata ini, atau ini. Guru perlu meningkatkan kapasitas dan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun jadi harus kreatif lah guru. Nah, saya juga sering mengikuti pelatihan, yang daring-daring itu kan harus kreatif lah. Jangan nunggu gitu maksud saya. Kalau ada pelatihan daring itu kemarin itu Kepala Dinas Provinsi mengatakan mereka memfasilitasi beberapa pelatihan daring, pesertanya cuma sekian, gurunya nggak berminat gitu. Jangan nggak berminat. Aku tersisihkan nanti. Nggak ada cara lain kata bapak. Guru harus begini. Nggak ada cara lain. Nggak bisa kita akan tersingkir nanti. Sama juga seperti kami sudah kena itu sudah banyak usulan. Pengawas tidak efektif. Yang berikutnya untuk pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru, fasilitas pembelajaran jarak jauh daring, ya. Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, kesepakatan peserta didik dengan orang tua, ya. Jadi, sudah bisa kan? Jadi karena si buahan online yang kada kau masuk lagi. listrik tadi nggak sadar aku listrik. Kapan Bu? Nah, tidak kau buka memang dia piring hitam lah. Tidak bisa dua itu mengirim. Tidak ada komen nak keluar dan sebagainya. Apa ya, yang Indosat? Nah, ya akibatnya tidak mau membuka. Tapi kalau mengenai telepon, mau SMS atau mau WA, ya kemungkinan kawa apa memandai. Disampaikan Bu Rustin, ya saya hanya artinya kalau merangkum atau nambahkan aja ya Bu Rustin ya. Ya kalau jalan luring tadi saya pikir sudah dicoba-coba semua ya. Ya mungkin yang luring ini lagi ya untuk langkah-langkah atau sintak ya. Usahakan Bapak Ibu nanti mempunyai apa situ langkah-langkah. Yang pertama ada persiapan di situ. Ya nanti persiapannya nanti saya kasih aja Pak Bayu ya. Saya baca aja. Ya. Jadi langkahnya dari besar aja sini ya atau sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran luring itu persiapan.
Ya persiapannya Bapak Ibu harus tadi punya RPP, ya RPP luring, daring, beda Bu. Oh iya. Iya. Kalau luring itu sama yang kayak dulu. Iya. Beda. 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 Kan di situ kan ada penjelasan, misalnya dalam skripsi itu Sesuai dengan yang ke-7 itu. melindungi siswa. Iya, untuknya langkah-langkahnya beda. Iya. Ya itu utamanya yang nyusun RPP. Ya karena itu tadi sudah guru memiliki alamat siswa tadi. Ya yakin di sini tahu semua. Yang ketiga, ya sudah dia punya. Ini garis besar aja Bu. Iya. Ya yang ketiga situ ya sudah tahu alamat siswa, guru mempersiapkan materi yang diajarkan. Ya apa kapan luar. Kalau tadi mohon maaf ya Bapak yang kasih buku ke siswa itu membuat beban mereka berat Bu. Ya, ataupun mereka sudah pegang buku, Ibu misalnya di RPP tadi ya KD-nya apa? Ya yang perlu belajar minggu ini aja kalau bisa Bapak Ibu bikin rangkuman Modul. iya atau modul, iya itu Bu ada guna juga itu mereka ya. Jadi supaya mereka enggak aduh malas baca buku ini banyak sekali. Jadi satu aja ya. Selama ini kan kita download buku paket, jadi saya batasi misalnya anak-anak baca halaman ini sampai halaman ini. Ya, tapi dia malas. Ya, mungkin ada anak malas juga dia banyak. Tapi kalau kita kasih aja sodorkan 1 lembar materinya ini misalnya, ya ke siswa ya. Dan juga ada langkah kita sendiri di situ. Misalnya untuk apa dari pembelajaran itu guru itu menjelaskan di lembaran itu. Mengajarkan matematika 2 tambah 2 jadi begini. Itu guru mengajak minta bantuan orang tua. Artinya orang tua biarpun yang kata Pak Barat tadi, Bapak Ibu semua kerja ada di sudah malam pulang, tapi sebelumnya Bu kita sudah kontak atau koordinasi dengan orang tuanya bahwa selama ini ya sampai saat ini saya beri pelajaran ini kelas 1 pelajaran tidak di kota terbuka, yang kami beritahu kalau bapaknya nanti kan pas pulang anak saya nggak ada, jangan nggak sampai sore mau dikunjungi, mau pakai HP, ada HP yang tidak ada boleh buat gantian aja yang mengunjunginya. Jadi artinya walaupun dia tidak membantu, tapi dia tahu supaya bapak kalau tidak membantu di mereka belajar, tolong ingatkan anaknya. Kalau tidak bisa dengan teman satu, bisa aja teman satu dibawa ke rumah yang bisa gitu. Ya, jadi mengelompokkan siswa misalnya 3 orang di satu titik itu Bu, kita cari yang pintar. Salah satunya. Jangan yang yuk jangan. Itu kolaborasi caranya. Bentar Bu ya, menyela ya. Kemarin Ulun kan membagikan berdasarkan kedekatan rumah. Kelompokkan siswa yang rumahnya berdekatan dijadikan satu kelompok. Makanya dibagi kemana tuh 5. Jadi difokuskan di rumah siapa. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa namanya mengklasifikasi yang harus ada yang menonjol salah satunya juga Bu. Kalau bisa, kalau ada, itu bagus itu Bu, triknya. Misalnya kalau di situ mungkin yang dekat-dekat tuh ada yang lumayan sedikit diantaranya kan tuh bisa diantarkan ke temannya. Jadi yang ini kurang, yang ini ada yang nutupi. Jadi jangan kita ngambil nilainya satu-satu orang itu, jadi bisa saling mengurangi mereka. Ya setelah itu ya tolongnya ada sekolah Bu tidak diperiksa, ada yang tidak diperiksa dan diperiksa tidak dikasih. Jadi apapun nilai anak diperiksa, walaupun 0, setelah itu dia dapat nilai rendah, kita panggil ke orang itu, kasih motivasinya itu ya. Artinya guru menyampaikan ungkapan, jadi apapun hasil anak itu asal dia mengerjakan, disanjung Bu. Di komen di bawahnya, jadi di situ nanti kan ada komen anak-anak kendala, masalahnya, tapi ada lagi nanti kita setelah kita dikumpul anak, komen guru, nanti motivasi guru beritahu aja. Yang nilainya bagus, mana yang kurang jangan salah nggak bisa jangan dia membuka buku sudah ya, terima kasih kamu sudah bisa membaca dari walaupun tidak bisa mengerjakan ya mudah-mudahan anak-anak itu yang motivasi untuk mereka. Iya Bu, ada ada satu kalau jam masih era normal saya meminta anak-anak itu ke pasar melakukan penelitian permintaan terhadap barang ini dan barang itu lebih banyak yang mana, penawarannya seperti apa. Nah, bolehkah di era ini kita meminta anak untuk melakukan ibaratnya praktek tapi keluar dari rumah? Kan itu kan ke pasar misalnya. Ya masalahnya kalau ekonomi ini kebanyakan ke pasar Bu, ke warung misalnya. Kalau pasar saya belum berani rasanya, tapi kalau ada kios saja, mau yang Iya. Seminggu ya.
pasar. Iya, 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 iya. iya. Kalau pasar tuh kan banyak orang Iya, iya. cari yang Karena di sini ada pasar mingguan, Bu. Nah, iya, jadi Iya. tempat tertentu dia ini suruh kayak warung sayur, Iya. ini ke warung sembako, Iya, jangan iya. beda-beda soalnya Bu. Oh, nggih. Iya, jadi jangan sama ini untuk sembako. Praga itu terdiri jadi apa saja tuh lihat sana. Poster, gambar untuk pelajaran, alat permainan pendidikan, model, barang atau alat tertentu, benda potongan, videonya masih pembelajaran, alat bantu pembelajaran, penyaskian seni prakarya IPA ini ada nggak? Ada yang pernah membuat ini? Videoan masih. Jadi video pun Nah, kita lihat di bawahnya. Ya ada dua jenis apa namanya? Angka kreditnya. Alat peraga yang sederhana nilainya 1. Alat peraga yang komplit nilainya 2. Kalau ibu semua alat peraga boleh. Kan karya inovatif garing tadi. Kata-kata garing. Semua modul boleh atau perpaduan. Dari 6 angka kredit tadi, modulnya 4 angka, ini alat peraga boleh. Alat peraga semua. Nah, kalau kita milih alat peraga. Nah, kategori sederhana dan kompleks ada di sini. Apa itu kategori kompleks? Nah ini. Apa itu kategori sederhana? Ini. Nah ini. Alat praktikum yang IPA ada di sini. Nah, bukti fisiknya kita cross check bukti fisik.